Halo pendengar yang setia, kita berjumpa lagi di channel Kanacua. Kali ini channel Kanacua akan bercerita legenda Batu Baga yang merupakan cerita rakyat Sulawesi Tengah. Legenda ini mirip cerita Malin Kundang dari Sumatera Barat. Sebelum mulai cerita, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Seperti biasa, cerita ini akan dibawakan oleh Om Andika. Silahkan dimulai Om Andika. Terima kasih Kak Najwa. Om Andika akan mulai bercerita tentang legenda-legenda Batu Baga. Legenda rakyat Sulawesi Tengah ini memang sangat mirip dengan salah satu cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat. Yang pasti dongeng yang berasal dari Sulawesi Tengah ini memiliki pelajaran yang bisa kita ambil. Dan hingga saat ini dongeng Batu Baga diceritakan secara turun-temurun sehingga bisa dianggap sebagai legenda masyarakat. Pada zaman dahulu kala di Pulau Sulawesi, hiduplah seorang pria bernama Intobu. Ia tinggal berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Impala. Mereka miskin. Pekerjaan sehari-hari mereka adalah menjadi nelayan. Mereka pergi ke laut untuk menangkap ikan setiap malam, bahkan pada saat cuaca buruk. Intobu selalu menasehati anaknya, menjadi nelayan adalah satu-satunya penghasilan kita. Jangan anggap cuaca buruk sebagai musuh kita. Impalak mengangguk. Ya, ayah, katanya. Intobu dan Impalak bekerja sebagai nelayan selama bertahun-tahun. Namun berjalannya waktu, Impalak mulai bosan dengan pekerjaan itu. Dia ingin mencoba sesuatu yang baru. Dia ingin membuat hidup lebih baik untuk ayahnya dan dirinya sendiri. Suatu hari, Impalak mencoba berbicara dengan ayahnya tentang keinginannya. Ayah, maafkan aku. Impalak merasa ragu. Ada apa, anakku? Intobu penasaran melihat sikap anaknya yang aneh. Ayah, sebenarnya saya ingin berhenti bekerja sebagai nelayan. Saya ingin pergi ke luar negeri dan mencoba bekerja yang lain, kata Impalak. Intobu sedih mendengar keputusan putranya, tapi dia juga ingin Impalak sukses. Kalau itu keputusanmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa selain mempersilakanmu pergi. Aku hanya bisa mendoakan keselamatan dan kesuksesanmu, ucap Intobu. Tapi aku ingin kamu selalu mengingat tanah airmu. Ingat desa dan ayahmu, yang sudah tua ini, lanjutnya. Ya, ayah. Aku akan selalu ingat. Terima kasih, kata Impalak bersemangat. Keesokan harinya, Impalak berangkat ke pelabuhan. Dia melihat Baga, perahu layar, dan pergi menemui pemiliknya. Maaf, Tuan. Saya ingin tahu apakah saya boleh berlayar dengan Anda? Tanya Impalak. Pemilik Baga terdiam sesaat. Ini bukan masalah bagiku. Tapi mengapa kamu ingin berlayar denganku? Dan apakah kamu sudah meminta izin dari orang tuamu? Tanya pemilik Baga kemudian. Saya bekerja di sini sebagai nelayan dengan ayah saya, tetapi saya ingin mencoba peruntungan di luar negeri. Ayah saya setuju dengan rencana saya, kata Impalak. Baiklah, aku akan berlayar besok. Temui aku di sini besok pagi. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Tanya pemilik Baga ini. Terima kasih Pak. Nama saya Impalak, Pak, jawab Impalak senang. Kembali ke rumahnya, Impalak memberitahu ayahnya tentang pertemuannya dengan pemilik perahu Baga. Kapan kau meninggalkan? Intobu bertanya. Besok, ayah, jawab Impalak. Selanjutnya pagi harinya, Impalak pergi ke pelabuhan bersama ayahnya. Perahu Baga sedang bersiap berlayar. Cepat, Impalak. Pemilik Baga berteriak. Impalak mencium tangan ayahnya. Ayah saya pamit, mohon jaga diri ayah baik-baik, kata Impalak. Pergilah, nak. Aku memberkatimu, kata Intobu. Ada air mata berlinang di mata Intobu saat melihat Baga meninggalkan pelabuhan. Beberapa tahun berlalu. Setiap kali Intobu melihat perahu Baga, dia selalu berharap anaknya akan kembali. Tetapi tidak ada kabar sama sekali dari Impalak. Suatu hari,
Intobu pergi memancing seperti biasa. Dia menggunakan perahu kecil dan menuju ke perairan terbuka dekat pelabuhan. Pada saat itulah dia melihat Baga menuju pelabuhan. Ketika Baga sudah mendekati sampan Intobu, dia melihat seorang pemuda tampan berdiri di dek depan Baga ini. Pemuda itu ditemani oleh istrinya yang cantik. Intobu mengenali pemuda. Dia adalah Impalak, putra kesayangannya. "Impalak, nak!" teriak Intobu. "Impalak! Impalak, anakku!" Intobu berteriak dengan semangat. Impalak mendengar teriakan ayahnya, tapi dia mengabaikannya. "Sayangnya, ada seseorang di sana yang memanggil namamu." "Apa itu ayahmu?" tanya istrinya. "Bukan, dia bukan ayahku." "Abaikan dia sayang." Impalak malu mengakui ayah tuanya di depan istrinya yang cantik. Intobu mencoba mendayung perahunya lebih mendekat ke Baga, tetapi tiba-tiba ada ombak besar di lautan. Perahu Intobu dihantam ombak dan hampir tenggelam. "Tolong! Bantu aku! Impalak, tolong!" Intobu berteriak, meminta bantuan anaknya. Tapi Impalak mengabaikan ayahnya. Dia bahkan mengubah Baga menjadi berlawanan dengan arah perahu sampan Intobu. Intobu sangat bersedih melihat anak yang dia sayangi mengabaikannya seperti itu. Kekecewaan bercampur dengan kesedihan dan kemarahan. Dia melihat ke langit dan berdoa, "Oh, Tuhan, tolong dengarkan doaku. Jika memang dia benar Impalak anakku, aku mengutuk Baga anak pemberontak itu menjadi batu." Tidak lama setelah doa yang dipanjatkan oleh Intobu, badai datang dan melanda Impalak Baga ini. Angin bertiup sangat kencang, mendorong Baga ke pantai. Tiba-tiba, Baga dan Impalak berubah menjadi batu. Batu masih ada sampai sekarang. Orang menyebut Batu Baga. Demikianlah akhir dari legenda Batu Baga. Terima kasih Om Andika. Bagaimana ceritanya adik-adik? Pesan moral dari legenda Batu Baga ini adalah hormati dan sayangi kedua orang tuamu. Kesuksesan dan kebahagiaanmu di masa yang akan datang tergantung dari doa yang mereka panjatkan. Jangan lupa belajar dan dengerin dongeng selanjutnya tetap di channel Kanachua.